Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini anak-anak semua dapat mendapatkan rahmat, semangat, motivasi dari Allah untuk senantiasa belajar gigih dan nantinya dengan ilmu itu bisa menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai curahan nikmat. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baiklah anak-anak, di pagi yang cerah ini, sebelum Bapak Guru menyampaikan materi pembelajaran, Bapak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anak dulu. Yang pertama, Muhammad Hussein hadir? Hadir. Indriyati hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Baik. Nanti isi absennya mohon untuk ketua kelasnya nanti untuk absennya diisi. Baik anak-anak, pada pagi ini kita sudah masuk pada iman kepada malaikat. Baik, Bapak akan bacakan, nanti anak-anak mohon untuk mendengarkan dan nanti Bapak Guru akan tanyakan terkait apa yang sudah Bapak Guru sampaikan. Dan anak-anak harus menulis catatan yang penting dan nantinya bisa menyimpulkan apa yang Bapak Guru sampaikan. Oke. Malaikat. Definisi malaikat. Menurut bahasa, kata malaikat adalah bentuk jamak dari kata malaka. Ada pula yang berpendapat bahwa kata tersebut merupakan pecahan dari kata alukatu, artinya risalatun, pengutusan. Ada juga yang berpendapat selain itu. Adapun secara istilah, malaikat adalah salah satu makhluk Allah Ta'ala yang dia ciptakan hanya untuk taat dan beribadah kepadanya, serta mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-19 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar al-laila wan nahara la yaftarun. Al-ayah, yang artinya dan kepunyaannya, maksudnya kepunyaan Allah segala yang di langit dan yang di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Baik, itu merupakan makna ataupun arti daripada kata malaikat itu dan juga firman Allah terkait malaikat. Kemudian yang kedua, kepercayaan manusia sebelum Islam tentang malaikat. Nah, jadi anak-anak, dulu itu ketika dakwah Rasulullah Muhammad SAW, kepercayaan manusia terhadap malaikat itu diterangkan di dalam agama. Adanya malaikat tidak pernah diperselisihkan oleh manusia terdahulu. Demikian pula tidak ada seorang jahiliyah penetapan keberadaan malaikat itu berbeda-beda antara pengikut para nabi dan selain mereka. Orang-orang musyrik meyakini bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, maha suci dari apa yang mereka sangka. Allah telah membantah klaim mereka itu dengan menjelaskan kebodohan mereka dengan firman-Nya, wa ja'alul malaikatul ladzina hum ibadur rahman inna syan asyiddul khalqahum sataktabu syahadatuhum wa yus'alun. Yang artinya,
Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-19. Nah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini orang-orang terdahulu pun mempercayai malaikat. Namun diterangkan di dalam Quran Surat Al-Zukhruf ayat yang ke-19 ini, mereka percayai adanya malaikat, namun menurut kepercayaan mereka orang-orang jahiliyah dulu, mereka meyakini malaikat itu merupakan anak-anak perempuan, padahal di sini tidak. Dan sungguh orang yang meyakini seperti itu, kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban daripada mereka. Baik, yang ketiga, anak-anak beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Artinya, membenarkan dan meyakini dengan sepenuhnya bahwasannya Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Firman Allah, Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbil wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikati wa kutubihi. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW diterangkan bahwasannya suatu ketika Jibril alaihi wasallam bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, "Ya Muhammad, mal iman? Apa itu iman?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Al-iman antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antu'minuna billah, antu'minuna bil malaikat." Nah, di sini beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Ya. Dijelaskan juga sebagaimana yang Bapak Guru tadi sampaikan, itu di dalam hadis juga itu diterangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan utusan yang dipercaya. Allah Ta'ala menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Mereka bukanlah anak-anak perempuan Allah ataupun putra-putra Allah. Mereka juga bukanlah sekutu-sekutu ataupun tandingan-tandingan Allah. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Ta'ala. Para malaikat membawa risalah Rabb-nya dengan menunaikan tugas-tugasnya dengan baik di alam semesta. Mereka bermacam-macam dan setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Di antara mereka adalah yang pertama, malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, para rasul. Dia adalah Ar-Ruhul Amin, Jibril. Allah Ta'ala berfirman, "Nazalla bihi ruhil amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, maksudnya Jibril, ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beriman, memberi peringatan. Dan juga yang malaikat yang selanjutnya adalah malaikat yang diberi tugas untuk menurunkan hujan dan membagikan sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Baina rajulun bifala'in minal ardi fasami'a sautan fi sahabatihi suki hadiyaku
falani fatannaha zalika sahabu fa akhraja ma'u fi haratin fa iza syajatun min tilki syaraji qadistau abadi zalikal ma'u kull. Saat seorang berada di suatu gurun, ia mendengar suara di awan, siramilah kebun si fulan, lalu awan itu pula menjauh dan menemukan air di tanah yang bertumbuh hitam. Ternyata saluran air yang ada di sana telah dipenuhi oleh air. Hadis riwayat Muslim. Kemudian malaikat yang ditugaskan meniup trompet. Dia adalah malaikat Israfil alaihi wassalam. Ia pula meniupkan sesuai dengan perintah dari Allah Ta'ala sebanyak 3 kali tiupan ketakutan, tiupan kematian, dan tiupan kebangkitan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam ahli tafsir lainnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yanfaru fi sur alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Di waktu sangkakala ditiup, dia pula mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, yaitu malaikat maut dan teman-temannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diseruhi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan daripada penyampaian Bapak Guru tadi? Jika ada yang ditanyakan, silakan Bapak membuka sesi tanya jawab. Nah, barangkali sudah paham dan nantinya bisa dipelajari lagi, dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan ditanyakan kepada Bapak Guru. Oke, mungkin cukup sekian. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup cukup sampai di sini. Bila ada kata-kata yang kurang dari Bapak Guru mohon maaf. Tidak ada yang sempurna, melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Hajanallah wa iyyakum ya jamain. Wassalamualaikum warahmatullahi